Di video singkat ini, kita akan membahas sedikit tentang sosok-sosok pemimpin sekutu, yaitu Roosevelt, Churchill, Stalin, dan De Gaulle, serta sejumlah pertemuan di antara mereka. Dan buku yang jadi referensi admin ialah buku ini lagi, yaitu Der Zweite Weltkrieg, Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen. Die Alliierten atau sekutu. Sangat penting bagi sekutu pada saat perang berlangsung bahwa tiga negara terpenting dalam aliansi, yaitu Amerika, Uni Soviet, dan Inggris terus bekerja sama dengan baik satu sama lain. Tiga negara berbeda yang dipimpin oleh para politikus kuat dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, Roosevelt, Churchill, dan Joseph Stalin. Mereka tidak memiliki niat dan tujuan yang sama, tetapi mereka tetap mampu mempertahankan persekutuan ini hingga perang berakhir. Winston Churchill, meski pada dasarnya bertanggung jawab pada parlemen, Perdana Menteri Churchill nyaris bekerja dan bertindak sendiri selama perang berkecamuk. Kendati sudah berumur, pada tahun 1944 ia genap berusia 70 tahun, ia terus berusaha keras dan tetap populer di kalangan warga Inggris di tengah perang yang oleh publik Inggris dianggap berjalan tidak begitu memuaskan. Franklin Delano Roosevelt terkenal semenjak berjuang melawan krisis ekonomi di tahun 1930-an. Roosevelt telah menjadi presiden selama 9 tahun saat Amerika masuk ke dalam perang. Sebagai satu-satunya kandidat presiden, dia telah terpilih beberapa kali. Di tahun 1944, Roosevelt menang dan menjadi presiden untuk keempat kalinya. Joseph Stalin, diktator Soviet Stalin bertanggung jawab terhadap tewasnya jutaan rakyat di negaranya sendiri. Sebagai sosok yang mencurigakan dan tidak bermoral, ia tidak mempercayai sahabat Amerika dan Inggrisnya ini. Tetapi ia melihat aliansinya dengan kekuatan Barat ini sebagai sebuah keuntungan baginya. Dan Stalin tetap mematuhi sebagian besar perjanjian yang disepakati. Pemimpin Prancis bebas. Aliansi juga memiliki anggota lainnya yang pengaruhnya lebih kecil ketimbang tiga besar yang tadi disebutkan. Jenderal Charles de Gaulle bahkan mesti ikut berjuang agar diakui secara luas sebagai pemimpin Prancis bebas. Tetapi akhirnya ia berhasil meyakinkan orang-orang dengan menjadikan Prancis sebagai salah satu kekuatan besar di dalam sekutu. Polandia, sebuah masalah. Masa depan Polandia tetap menjadi masalah besar bagi sekutu. Walau tentara Polandia ikut berperan dalam kesuksesan sejumlah kampanye militer Inggris, Roosevelt dan Churchill seakan membiarkan dan menerima penyerobotan Polandia Timur oleh Soviet pada tahun 1939. Serdadu Polandia yang di sisi lain sedang bertempur di front Italia di pihak koalisi melihat keputusan pemimpin sekutu ini sebagai sebuah pengkhianatan. Pertemuan di Afrika. Walaupun berada di situasi perang yang membahayakan, para pemimpin ini kerap bertemu secara langsung dari waktu ke waktu. Tahun 1943, Presiden Roosevelt terbang menggunakan pesawat menyeberangi Atlantik guna bertemu Churchill di kota Casablanca. Di sana mereka menyepakati prinsip menyerah tanpa syarat atau unconditional surrender. Tak ada perundingan damai dengan Jerman. Dengan kata lain, Jerman mesti menyerah pada mereka. Pertemuan di Teheran. Di Teheran inilah pada tahun 1943 untuk pertama kalinya ketiga pemimpin besar tersebut bertemu. Ini juga untuk pertama kalinya sejak tahun 1917 Stalin meninggalkan Uni Soviet. Pemimpin Soviet ini amat puas dengan pertemuan tersebut, sehingga memenuhi semua permintaan serta tuntutan dari Amerika dan Inggris. Meskipun mereka berasal dari negara berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, aliansi ini terus bekerja sama dan mengalahkan kekuatan poros yang digawangi oleh Italia, Jerman, dan juga Jepang.
Pertemuan lainnya diselenggarakan di Yalta dan juga di Potsdam. Presiden Roosevelt sendiri meninggal menjelang perang berakhir, yaitu pada bulan April 1945 dan digantikan oleh Harry Truman. Pada saat perang berakhir, aliansi yang melawan Jerman dan Jepang ini berisikan total 51 negara.